Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ini doa kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah. Musik lebih soft aja. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Ngomong yuk sama Tuhan, ngomong, katakan, pimpin langkahku setiap waktu. Shalom, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, sebab Dia adalah Raja segala raja. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kembali
kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sebab Kau yang berjaya Tuhan, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berdata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang berkuasa. Firman-Mu menerangi kami Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Yesus bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya Yesus kebenaran yang memerdekakan. Haleluya. Mari yang percaya serukan Yesus Tuhan. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi hidup, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, katakan pasti, kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama nyanyikan dalam namanya, dalam nama Yesus, dalam namanya ada keselamatan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya
namanya Yesus, dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa. Katakan pasti bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bersama nyanyikan dalam namanya. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur karena kemenangan sudah Kau jamin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapa yang setia. Tuhan, kami rindu Tuhan di saat-saat ini untuk kami lebih lagi masuk hadirat-Mu, untuk kami lebih lagi berjumpa dengan Engkau, untuk kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari nyanyikan bersama-sama. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Bersamamu. Amin, amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
katakan kau setia. Amin. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Yes Lord. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Amin. Bapa, kau setia. Lebih lagi dengan iman kita katakan, oh Tuhan, kau tunjukkan kasih-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Amin. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan, oh, setiamu. Kau menyediakan yang ku kau setia. Bapa, kau mari angkat tangan kita bersama, katakan kau tunjukkan kasih-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, selamanya. Kami percaya Tuhan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Katakan kau setia. Kau setia. Kau setia. Yes Lord. Kau setia. Kami percaya Tuhan. Kau setia. Kau mulia. Bapa, kau setia. Oh, mari sembah Dia. Oh, mari naikkan syukur kita. Sebab Dia Allah yang setia. Sebab Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang kekal. Oh, haleluya. Oh, haleluya. We worship You, Lord. Haleluya. Jesus. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Oh, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Allah yang tangannya selalu ajaib bagi kami. Dan Allah yang besar itu kami kenal sebagai Bapa kami. Bapa yang tak pernah memberikan kalajengking atau ular beracun kepada anaknya yang minta roti. Bapa yang selalu memelihara. Bapa yang selalu menyertai dan melindungi anak-anaknya. Dan kami bersyukur kepada Bapa yang baik itu. Kau juga hadir sebagai gembala agung kami ya Tuhan. Kalau dalam hidup ini kami berjalan dalam lembah kekelaman, dalam situasi-situasi yang sulit, kami tahu gembala agung kami berjalan di depan kami. Dan kalau kami harus melalui lembah itu, kami tahu bersama dengan Tuhan,
lembah itu akan berubah menjadi padang rumput yang hijau. Kepada air yang tenang Engkau bawa setiap kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, hari ini kami berdoa, membawa kota kami tercinta, membawa bangsa kami tercinta di hadapan-Mu. Kami berdoa mau memperkatakan kuasa-Mu atas kota ini. Kami memperkatakan kuasa-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Kami mau memperkatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biar kasih-Mu semakin lagi dicurahkan atas kota dan bangsa ini. Supaya semakin banyak orang mengenal Engkau. Supaya semakin banyak orang menemukan Engkau. Dan mereka diselamatkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh lewat musim-musim ini. Supaya tidak ada orang-orang yang semakin patah semangat atau khawatir atau takut dalam hidupnya. Tetapi setiap orang hidupnya semakin hari semakin kuat di dalam iman. Oleh karena kami melihat, mata kami memandang kepada Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang perkasa di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang ketika melewati musim-musim ini berada dalam situasi yang sulit. Kami berdoa ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami, telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kami. Sebab itu kami berdoa, biar Engkau menyatakan breakthrough, biar Engkau menyatakan terobosan atas setiap usaha, bisnis, apapun yang dilakukan oleh umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dan kalau di musim-musim ini ada sebagian dari umat-Mu yang mungkin sedang sakit, kami berdoa, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Setiap sakit penyakit diusir daripada tubuh dari umat-Mu ini ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu memanggil nama Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan seluruh doa kami di dalam satu nama yang berkuasa di hidup kami, Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tempat di mana Anda semua mengikuti ibadah ini, ibadah online ini, saya ingin mengucapkan welcome to the church at home. Dan kami sangat senang sekali hari ini bisa bersama-sama dengan Anda semua, meskipun kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tapi kita bisa bersama-sama memuji Tuhan kita, menyembah dan memuliakan nama-Nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Setiap umat Tuhan perlu menemukan tempat penggembalaannya masing-masing. Tidak hanya beribadah di gereja atau secara online seperti saat ini, namun Anda perlu dimuridkan dalam kelompok kecil, dan Gereja Mawar Syaron menyediakan tempat pengembalaan yang disebut dengan Connect Group, yang biasa kita sebut dengan CG. Dari beberapa waktu yang lalu, Connect Group juga telah diselenggarakan secara online. Tentu saja jemaat rindu untuk melakukan pertemuan CG, bukan? Untuk itu Anda dapat menghubungi para leader CG yang memimpin Anda sesuai wilayah pengembalaan masing-masing. Mengenai pelaksanaan CG di daerah-daerah terdekat di rumah Anda. Untuk bergabung dengan Connect Group, Anda dapat menghubungi WA Center CG di nomor 085 60 60 90 200. Sekali lagi 085 60 60 90 200. Atau untuk memulai chatting WA, dapat scan barcode yang tertera berikut ini. Saudara bisa scan barcode-nya dan saudara bisa kirim WA untuk bisa bergabung dalam Connect Group. Memberi persembahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Untuk itu kami rindu memfasilitasi Anda agar dapat tetap memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia, dan persembahan Anda ke BCA Veteran dengan nomor 010 049 7000. 010 049 7000. Anda juga tetap dapat mengambil bagian dalam pembangunan gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran dengan nomor 010 898 4000. Semua rekening tersebut atas nama Gereja Mawar Syaron. Selain itu, agar lebih praktis dan memudahkan, Anda dapat menggunakan aplikasi yang ada di gadget Anda seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, juga mobile banking BCA melalui scan QRIS yang ada di pengumuman ini. Saudara bisa scan barcode-nya dan saudara bisa memberikan persembahan Anda.
Haleluya. Minggu ini adalah minggu terakhir di dalam bulan ini. Maka mari kita berdoa bersama-sama untuk mendukung setiap rekan-rekan kita, sahabat, keluarga, teman yang sedang berulang tahun. Dan juga yang sedang wedding anniversary di bulan ini. Oleh sebab itu mari kita satukan hati, kita satukan iman, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami menyatukan doa-doa kami di tempat di mana kami berada. Ya Tuhan, dengan kesatuan hati, dengan satu iman kami berdoa memohonkan berkat yang daripada Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berulang tahun dan yang sedang wedding anniversary ya Tuhan. Kami berdoa memohonkan berkat dicurahkan dari tingkap langit, berkat kekuatan, kesehatan, berkat yang menyertai kehidupan mereka, berkat sukacita dalam pernikahan. Sebab kami tahu ya Tuhan, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kami semua, Engkaulah berkat itu yang sesungguhnya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Kami juga berdoa, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati hati kami, berkati tangan kami yang memberi, supaya lewat persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan semakin percaya dan mengandalkan Engkau. Sebab Engkaulah sumber dari segala kekuatan dan kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Kami mau berjalan dalam ketaatan kami kepadamu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari angkat tangan bersama nyanyikan Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Kaulah sumber dari segala hikmat kami ya Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku,
jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandang. Mari bersama nyanyikan hikmat-Mu. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandang. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Mari angkat tangan bersama sekali lagi nyanyikan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Oh, sungguh tiada yang lain selain Engkau Yesus. Oh, tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Oh, Yesus yang kami percaya. Yesus, Kau yang kami andalkan. Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sumber segalanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan sukacita hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Beliau juga merupakan keluarga bagi kami semua Gereja Mawar Sharon. Dan hari ini beliau akan melayani kita semua dengan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sambut sama-sama seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, Pendeta Jonathan Patiasina. Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Melbourne. Saya Jonathan Patiasina. Hari ini merupakan hal yang sangat khusus buat saya karena ini adalah kali pertama saya akan online menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Gereja Mawar Sharon yang ada di Surabaya. Saya anggap ini sebagai satu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Yusuf Sutanto yang memberikan kesempatan ini buat saya dapat melayani saudara. Tema saudara pada bulan April ini adalah tema pemurnian untuk mencapai karakter Kristus atau serupa dengan gambaran Kristus. Dan saya senang sekali karakter ini. Saya suka sekali khotbah-khotbah atau penyampaian firman Tuhan yang di dalamnya
berisi kerinduan dan upaya untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Karena itu adalah tujuan kita bersama. Tapi mari kita tarik perhatian sedikit untuk mengkonsentrasikan kepada pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini. Pemurnian adalah sesuatu yang sangat natural, yang biasa sekali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan setiap kali Tuhan mau membawa kita kepada sesuatu tingkatan kehidupan rohani yang lebih baik, yang lebih khusus itu, Dia akan membawa kita lewat fase pemurnian demi pemurnian. Saudara bisa mempelajari saya bisa memperhatikan sekitar 50 lebih tokoh-tokoh Alkitab yang saya pelajari. Mereka somehow dalam kehidupan mereka mengalami pemurnian, di mana dalam pemurnian tersebut mereka kemudian dibersihkan oleh Tuhan supaya karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dapat dengan leluasa bekerja dalam kehidupan mereka untuk memanifestasikan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, saya juga tidak akan hanya sekedar berkhotbah tentang pemurnian, tapi saya mau kita membahas pemurnian dalam konteks sekarang ini. Saya mempercayai, melihat tanda-tanda zaman, melihat apa yang terjadi sekarang, kita memang sekarang telah tiba pada akhir zaman, the heart of end time. Kita ada di bagian terakhir daripada akhir zaman, di mana Tuhan mulai mengenapi satu persatu semua yang Dia katakan. Dan saya mempercayai hal ini adalah hal yang khusus dan luar biasa bagi kita sekalian. Nah, saya memilih bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-11. Daniel pasalnya yang ke-11, kita akan membaca ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-36. Jadi kita akan baca dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Ayat-ayat ini adalah merupakan nubuatan dari Daniel tentang akhir zaman. Jadi sebenarnya Daniel sedang menyampaikan ini dengan pemahaman bahwa inilah yang bakal terjadi di akhir zaman. Dia sedang berbicara untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Coba saya akan baca ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35 dari Daniel pasal 11. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi ayat-ayat ini memberitahukan kepada kita dalam penglihatannya, dalam nubuatannya, Daniel berkata bahwa di akhir zaman tentara kerajaan kegelapan akan muncul dan mereka akan mengerjakan 3 hal. Kalau sudah baca ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Di situ dibilang begini, bahwa mereka datang dan menajiskan tempat kudus. Tentu arti rohaninya adalah tempat kudus bukanlah gedung gereja. Tempat kudus bukanlah tempat yang dimaksud adalah memang berbicara tentang yang ada di Israel, bait suci itu. Tapi sebenarnya tempat kudus dalam artian yang sebenarnya adalah hidup kita, tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Perhatikanlah sekarang kenajisan sedang melanda di mana-mana, sedang menyerang kemana-mana. Kerajaan kegelapan dengan sangat rampant menyerang ke keadaan gereja, orang-orang percaya dengan kenajisan.
Nah, kenajisan yang paling berat adalah ketika kita kemudian mulai menyimpan kepahitan dalam diri kita. Dalam Ibrani pasalnya ke-12, ayatnya yang ke-15 dan 16, sudah bisa lihat di situ bahwa akan kepahitan akan menimbulkan kerusuhan dan menajiskan banyak orang. Jadi dengan jelas kenajisan yang melekat pada kita akan sangat berbahaya suatu saat. Ini adalah merupakan serangan dari kerajaan kegelapan. Saya mau saudara perhatikan hal ini baik-baik. Nah, setelah dia menajiskan tempat kudus kita, Alkitab bilang dia menghapuskan korban sehari-hari. Korban sehari-hari adalah tugas keimamatan di mana api pada mezbah itu harus tetap menyala. Ini menunjukkan passion, gairah, cinta kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan. Itu akan dihapus. Semerta-merta sekarang orang kehilangan hal tersebut. Saya harus katakan kepada saudara, di musim-musim saat sekarang ini, setelah ada pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang sekarang yang mulai menemukan kembali mezbah mereka yang sudah bertahun-tahun nggak ada. Karena kesibukan pekerjaan, kesibukan mereka yang sangat banyak, mereka tidak lagi punya korban sehari-hari di hadapan Tuhan. Karena memang serangan dari kerajaan kegelapan tersebut adalah untuk menghapuskan korban sehari-hari tersebut. Tapi yang ketiga adalah dikatakan di sini bahwa ini ditulis oleh kita bahwa yang ketiga mereka menegakkan kefasikan yang membinasakan. Apa artinya menegakkan kefasikan? Menegakkan kefasikan adalah mereka membiarkan orang percaya hanya mengerti kebenaran tapi gagal mengaplikasinya. Arti fasik adalah kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Tapi cuma dia bilang begini, kefasikan ini membinasakan. Yang mau saya katakan kepada saudara bahwa serangan dari kerajaan kegelapan ini tujuannya supaya orang percaya murtad. Dibilang ini supaya mereka dapat dibujuk dengan kata-kata licin. Supaya mereka kemudian meninggalkan iman mereka dan kepercayaan mereka. Itu tujuannya. Tapi haleluya, di ayat yang ke-32, bagian yang kedua dibilang ini, tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Disinilah pengenalan saudara akan Allah akan merupakan hal yang terpenting. Saya semakin mengerti apa yang dikatakan Petrus waktu dia berkata dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dan 18, hendaklah kamu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kita perlu sekali saudara-saudara untuk tetap bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sebab pengenalan akan Allah ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi yuk mari kita maju lebih dalam untuk membahas apa yang sedang kita khotbahkan sekarang. Bahwa ini memang sedang terjadi di mana-mana. Kita mulai lihat bahwa orang mulai mundur dari Tuhan. Banyak sekali. Karena kenyamanan, karena banyak hal yang lain. Tapi saya mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Nah, coba kita lihat beberapa ayat ini. Dibilang di ayatnya yang ke-33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Haleluya. Sekarang ini saudara, ada banyak sekali bangkit satu generasi dari orang-orang yang dengan mudah, mereka sangat pandai, mereka menjelaskan firman Tuhan, menjelaskan kitab suci dengan cara yang luar biasa. Saya kalau dengar masukan, lihat di YouTube, lihat di mana, saya merasa saya orang paling bodoh di dunia, saudara. Tidak mengerti banyak, karena akan bangkit orang-orang bijaksana. Dan memang betul, pada kurun waktu inilah di mana hikmat, pengetahuan seperti tercurah bagikan banjir bagi banyak orang. Kita banyak mengerti sesuatu di era informasi ini, ya, teknologi informasi ini. Sekarang informasi orang dapat mengerti hal tersebut. Tapi Alkitab bilang ini, mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah circumspect people, ya. They are circumspect and prudent. Mereka intelligence. Mereka punya kemampuan yang sangat bagus. Mereka punya cara berpikir yang sangat bagus. Terjemahan kita bilang mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Itu mereka akan membuat banyak orang mengerti. Jadi ada banyak pengertian. Nah, kita harus paham bahwa pengertian belum tentu kita sampai pada tujuan pengenalan. Kita boleh mengerti banyak, tapi kita harus masuk kepada fase yang sangat penting. Nah, Alkitab bilang, sayangnya orang-orang yang berpengertian ini kemudian akan masuk pada fase aniaya oleh pedang dan api. Tapi karena pengertian ini akan terjadi penuaian yang sangat besar. Saya mau saudara mengerti prinsip ini dulu. Ada penuaian, tapi akan tetap ada
pemurnian. Penuaian pasti terjadi. Penuaian akan sangat banyak. Percaya di akhir zaman ini adalah musim tuaian di mana Tuhan sedang menuai bangsa-bangsa. Akan tetapi pemurnian tetap harus terjadi. Karena kalau kita baca di ayatnya yang ditulis di ayat yang ke-34, ini kemudian orang-orang bijaksana ini, kita sebutlah hamba-hamba Tuhan masa kini, mereka kemudian pada berjatuhan. Mereka berjatuhan dengan tujuan ada sebuah pemurnian, ada sebuah pemisahan. Karena ternyata di semua revival manapun, di semua penuaian manapun, ketika terjadi penuaian, selalu akan diikuti oleh sejumlah orang yang hanya bergabung karena berpura-pura. Coba kita lihat di ayatnya ke-34. Itu sebabnya saya mempercayai bahwa pemurnian harus tetap ada. Karena ada orang yang berpura-pura. Ada, dibilang mereka menggabungkan diri karena secara berpura-pura. Mereka menggabungkan diri karena pura-pura aja. Pura-pura ikut Tuhan, gak serius. Mereka tidak tertanam, tidak berakar. Kita mengenal istilah pseudo-repentance. Pertobatan mereka adalah pertobatan seperti jamur. Pertobatan mereka yang jamur di musim hujan, bertumbuh dengan cepat tapi tidak berakar. Ini kemudian yang terjadi di mana-mana. Makanya pemurnian harus terjadi. Pemurnian harus ada. Makanya dia bilang ini, ayatnya yang ke-35 kemudian dia berkata begini. Orang biasanya akan jatuh supaya dengan demikian diadakan 3 hal ini. Ada 3 hal. Pemurnian punya 3 step yang saya mau katakan pada saudara. Yang pertama pengujian, yang kedua penyaringan, dan yang ketiga adalah pemurnian. Yuk kita konsentrasi kepada 3 hal ini. Jadi pemurnian itu punya 3 kata yang mengikutinya, itu pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Coba kita lihat 3 kata ini. Yang pertama adalah pengujian. Itu bahasa Ibrani adalah saraf. Saraf ini punya pengertian testing, trying, refine. Seperti tukang emas atau tukang perak yang menguji perak atau emasnya supaya mengeluarkan kemurniannya. Itu pengujian. Semua kita akan lewati pengujian ini. Siapa percaya? Orang percaya diuji oleh Tuhan supaya kita semakin mulia. Kita ingin menyatakan hal-hal yang khusus. Karakter kita perlu mengalami ujian. Tapi kata yang kedua adalah penyaringan. Bahasa Inggrisnya bilang to purge. Bahasa Ibrani adalah barar. Itu punya pengertian to clarify, to make it clarity, membuatnya to make it clear or brighter. To make it brighter. Membuat sesuatu bersinar lebih jelas. Itu namanya penyaringan. Ada purge. Itu kata yang dipakai adalah barar. Terjemahan arti yang sebenarnya adalah to clarify. Tapi kita akan konsentrasi kepada kata yang ketiga. Yaitu pemurnian. Pemurnian ini bahasa Ibrani adalah Laban. Yang punya pengertian sebenarnya adalah to make white. Make white. Menjadikannya putih. To be white. Saya mempercayai ini mungkin yang lebih bagus. Menjadikan kita putih dan kudus. Saya percaya itulah. Putih selalu menggambarkan kekudusan. Putih selalu menggambarkan kemurnian. Putih selalu menggambarkan itu kesucian yang Tuhan sedang kerjakan bagi gerejanya. Nah, coba perhatikan. Saya harus katakan ini pada saudara bahwa pemurnian yang Tuhan kerjakan ini adalah dengan tujuan supaya bangkit satu umat di akhir zaman yang kuat. Nah, ini dia, yang berkarakter seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri di dalam pengajarannya yang terakhir sebelum dia kemudian ditangkap dan kemudian disalibkan. Pengajaran di loteng Yerusalem tercatat dalam kitab Injil Yohanes. Secara khusus dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya menyarankan saudara membaca seluruh pasal tersebut. Pasal 15 merupakan pasal yang luar biasa. Saya melihat ada hal yang dahsyat dari pasal 15 ini. Yang memberikan kepada kita sebuah pengertian khusus mengenai to make white, menjadikan putih atau memurnikan kehidupan kita.
Dalam bahasa Yesus menggunakan, dalam bahasa pertanian dia menggunakan kata ini. Bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya, gitu kan. Dan dia bilang gini, dan setiap ranting yang berbuah itu kata yang dipakai, itu dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Itu terjemahan bahasa Indonesianya menggunakan kata itu. Dibilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkan itu datang dari kata to prune, ya, dibersihkan. Artinya prune itu adalah sebuah istilah dalam memelihara sebuah tumbuhan. Kalau dia telah menghasilkan bunga dan buah, maka biasanya petani itu atau orang yang merawat bunga itu akan menggunting daerah tertentu supaya akan muncul tunas-tunas baru. Ada sebuah regeneration, muncul hal-hal baru di dalamnya. Saya mempercayai pemurnian selalu akan mengeluarkan perkara-perkara baru dari dalam diri kita. Hal-hal yang baik yang Tuhan sedang munculkan dari dalam kita. Saya mempercayai bahwa Tuhan sudah menaruh begitu banyak hal dalam diri kita. Makanya kita kemudian akan menghasilkan apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain kita tahu bahwa proses pemurnian ini terus berlangsung. Kita tidak mungkin hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tanpa melewati proses pemurnian ini. Kita mempercayai bahwa pemurnian ini tujuannya adalah supaya kita to be white, untuk menjadi putih, dipersiapkan untuk mengerjakan kehendak Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Sekarang saya mau membawa saudara kepada apa yang disebut dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang saudara percaya atau tidak, bagaimanapun saudara bersikap pada situasi sekarang ini, ketahuilah Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang menguji kedalaman hati kita. Dia mau tahu apakah kita ini adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi lebih bercahaya lagi. Dia mau tahu bagaimana kesiapan kita untuk hal tersebut. Sekarang kita akan baca dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Ini adalah bagian yang terakhir yang ingin saya bahas buat kita sekalian dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayatnya yang ke-8, ayatnya ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Kita berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini adalah bagian ayat yang orang Kristen suka kutip untuk berkata bahwa apa-apa terjadi untuk kebaikan. Kita suka yang baik-baik. Haleluya. Tapi sebenarnya tujuannya ada di ayatnya yang ke-29. Segala sesuatu, baik buruk, keadaan apapun, di rumah saja, tidak bikin apa-apa, kita tetap harus melihatnya sebagai bagian bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang baik. Coba kita lihat ayat 9. Sebab, ini sebabnya, ini tujuannya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya dari semula, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakannya. Coba lihat. Menurut saya, tujuan Tuhan adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran Yesus. Tapi ini, ada ayat yang ke-30 yang saya mau katakan kepada saudara. Bahwa mereka yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya. Panggilan sebenarnya itu kepada dunia, itu adalah sebuah bentuk penyaringan. Alkitab berkata dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Tuhan memanggil bumi. Mazmur pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama. Tuhan memanggil bumi. Tapi sayangnya, tidak banyak yang bereaksi. Makanya muncul statement dari Tuhan Yesus. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Betul ya? Sebanyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, orang yang dipilihnya ini adalah orang-orang yang berespon kepada panggilan Tuhan. Tuhan tidak pilih kita
seperti randomly memilih. Ya Tuhan memilih kita, dia panggil seluruh bumi. Tapi yang memberi respon kepadanya, itu yang dipilihnya. Dan waktu dia memilih mereka, dia membenarkan mereka. Kalau saudara sudah mengalami pengalaman dibenarkan di dalam Kristus, saudara adalah orang pilihan Allah. Tidak ada yang bisa menggugat pilihan saudara. Mereka telah, dibilang ini oleh yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Tapi ini proses yang berikut. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Waktu disebut kata dimuliakannya, ini berurusan dengan kualitas kehidupan. Karena kata-kata mulia itu berasal dari bahasa Yunani doxa atau bahasa Ibraninya kabaut, yang punya pengertian bobot atau berat, di mana itu bercerita tentang kualitas kehidupan yang seperti Kristus. Makanya waktu dibilang kita dimuliakan, itu punya pengertian kita mengalami pemurnian seperti emas dipanaskan begitu rupa supaya muncul semua residu-residu yang kotor-kotor terbuang semuanya, supaya muncul tinggal emas murni. Saya mempercayai bahwa sekarang ini Tuhan sedang membawa kita kepada kemuliaan. Itu berarti dia sedang mengerjakan beberapa hal. Yang dia kerjakan untuk menghasilkan hal yang murni. Tekanan, panas yang sangat tinggi, api yang membara. Itu membuat kita tidak nyaman biasanya. Tapi gak apa-apa. Itulah jalan kemuliaan. Itulah jalan pemurnian. Itulah jalan yang Tuhan mau bawa kita, supaya kita mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya tetap mempercayai bahwa pemurnian-pemurnian yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, itu adalah pemurnian-pemurnian yang mungkin sakit bagi daging. Atau mungkin jangan pakai kata mungkin, pasti sakit bagi daging. Tapi sekalipun sakit, kita sadar bahwa pemurnian ini akan membawa kita kepada perkara-perkara yang ajaib. Saya mau katakan kepada saudara, waktu Tuhan memurnikan kita, kadang-kadang dia putuskan ties kita dengan orang-orang yang kita kasih, yang kita terlalu nyaman dengan mereka. Tuhan ambil kita keluar. Pelajari bagaimana Tuhan memurnikan Paulus dalam pelayanan. Dia harus pisahkan Paulus dari Barnabas. Tidak ada yang salah dengan Barnabas. Keadaan yang salah, di mana mereka kemudian mengambil keputusan. Dengan cara itu ternyata Tuhan bisa memakai Paulus dalam keadaan sakit pada tubuhnya untuk pergi ke Eropa. Dan disitulah Injil masuk ke Eropa pertama kali. Sampai Injil kemudian dibawa ke seluruh bumi. Kita bisa lihat. Itu berarti pada saat sekarang dicari hamba-hamba Tuhan. Dicari orang-orang percaya yang mentaati Tuhan. Yang rela masuk kepada pemurnian yang Tuhan siapkan. Supaya karakter kita berkualitas Yesus. Supaya kehidupan kita seperti Yesus. Saya mempercayai bahwa hal ini sedang terjadi di masa sekarang ini. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia murnikan kita supaya kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Kita menjadi seperti yang Tuhan tetapkan kita jadi. No less than that. Tidak kurang daripada hal tersebut. Di mana kita kemudian bisa berdiri dengan kasih karunia Tuhan dan berkata seperti ini. Saya lewati banyak hal. Saya kerjakan banyak hal. Tapi penderitaan yang ringan dan sementara ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal. Orang mau, semua orang mau kemuliaan. Tapi berapa banyak yang mau penderitaan yang sementara? Berapa yang mau kesusahan yang sementara? Berapa yang mau pemurnian yang sementara? Saya berharap kita sekalian diperkuat oleh firman Tuhan ini. Saya berdoa supaya saudara dengan rindu masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan menguji saudara. Izinkan Tuhan menyaring saudara. Izinkan Tuhan memurnikan saudara. Supaya saudara dibawa menjadi putih. Seperti baju yang putih itu. Yang kudus, yang tak bercacat celah. Sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap
untuk hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkau Raja kami. Amin Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat. Yes, Lord. Hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. 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 Sekali lagi hari ini kami punya kesempatan untuk mengakui satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Satu-satunya Raja dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan, Raja atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau berkata, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya asal kami ada di dalam tangan-Mu, hidup kami akan baik-baik saja. Tuhan akan beserta dengan kami. Tuhan akan memberikan pertolongan buat hidup kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan kami mendengar firman-Mu, Engkau sudah memperbaharui kehidupan kami. Ubah paradigma kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dimanapun kau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hidup saudara terus diberkati. Diberkati waktu masuk, diberkati waktu keluar. Apapun yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh
di dalam ibadah online hari ini pasti membangun kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online minggu depan. Jangan lupa beritahu dan ajak teman-teman serta semua keluarga untuk bersama-sama beribadah melalui jalur online ini. Bagikan linknya dan ingatkan mereka bahwa social distancing bukanlah hambatan untuk kita mencari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Immanuel selalu menyertai, menjaga, dan memelihara kita untuk menjalani hari demi hari sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.